Halo guys, welcome back to my channel. Udah lama banget ya aku nggak upload video, jadi hanya ada satu video di YouTubeku dan ini adalah video kedua aku. Oke teman-teman, di video sebelumnya dan di beberapa video TikTokku ada yang bertanya nih terkait dengan wawancara beasiswa Max itu seperti apa. Jadi di video kali ini aku eksklusif mau bahas terkait dengan wawancara beasiswa Max. Oke teman-teman, jadi beasiswa Max itu tahapannya selain dari tahap administrasi, di tahap pertama teman-teman harus memenuhi seluruh administrasi berkas, kemudian teman-teman kumpulkan ke universitas tujuan. Biasanya aku melalui IMS, itu adalah salah satu jasa pengiriman internasional yang ada dari PT Pos Indonesia. Harganya itu kalau dari kotaku, aku ini tinggal di kota Bandung teman-teman, itu sekitar, aku lupa, sekitar 200-300 ribu gitu, nggak terlalu mahal. Dan jarak pengirimannya itu sekitar 1 minggu. Apa aja sih yang dibutuhin untuk mengirimkan berkas? Yang pertama itu aku kumpulkan berkasnya yang sudah lengkap di dalam satu amplop besar yang ukuran F4 yang berwarna coklat. Kita berikan label. Nah itu tuh ada nama pengirim, nomor telepon, dan email. Begitupun dengan penerima, jadi ada dua, bisa disimpan di situ gitu ya. Dan kita tinggal datang gitu ya ke PT Pos, kemudian nanti tinggal bayar dan udah selesai. Dan jangan lupa ya teman-teman, datanya itu harus lengkap ya, nama, nomor telepon, alamat, tujuan, dan alamat email. Oke teman-teman, setelah itu kita akan diberikan informasi bahwa kalau kita keterima administrasinya, kita akan lanjut ke tahap interview. Ini adalah salah satu tahap yang penting karena kita ini nggak ada tes tulis teman-teman, jadi langsung ke interview. Jika udah lolos administrasi, itu ada interview yang kurang lebih itu sekitar bulan Februarian atau Januari akhir, atau bahkan mungkin bulan Maret gitu ya. Jadi kemarin pun juga aku sudah mendapatkan info terbaru dari teman-teman yang memang sharing dengan aku, mereka ini daftar ke universitas di Jepang. Nah kemudian mereka memberikan informasi bahwa mereka sudah interview sekitar bulan Januari akhir kemarin. Interviewnya itu apa aja sih? Interviewnya itu betulnya itu pertanyaannya itu mungkin aku nggak ngerti template apa gimana gitu ya. Cuman pertanyaannya setiap tahun itu sama teman-teman. Jadi aku dikasih bocoran sama kakak tingkatku apa aja sih pertanyaannya, dan itu adalah sama persis urutannya untuk universitasku gitu ya. Aku nggak tahu apakah itu ada standar dari Max untuk pertanyaan hal yang serupa terkait dengan list pertanyaannya atau memang khusus universitasku. Nah teman-teman, untuk yang belum tahu, aku itu kuliah di mana? Aku itu kuliah di Kanazawa University, Japan. Nah, waktu itu aku mengambil jurusan Computational Material Science di Departemen Mathematical and Physical Science dengan fakultasnya itu Natural Science and Engineering. Nah kemudian untuk wawancaranya itu apa aja sih? Yang pertama kita itu perkenalan diri. Jadi wawancaranya menggunakan apa ya? Waktu itu masih zaman Skype, jadi menggunakan Skype. Kalau di luar negeri itu biasanya menggunakan Skype, ya seperti itu. Atau mungkin sekarang yang terbaru apa ya? Oh, Microsoft Teams ya. Sekarang itu pakai Teams. Kalau dulu kan Skype ya, sekarang udah nggak bisa nih menggunakan Skype karena udah selesai, nggak ada lagi Skype. Atau mungkin bisa Zoom meeting. Jadi ya mungkin disesuaikan dengan biasanya universitasnya gitu ya, seperti itu teman-teman. Nah setelah itu kita ditanya nih kenapa pilih universitas tujuan, kenapa kita memilih juga jurusan, dan juga kenapa kita memilih terkait seputar riset gitu ya, kenapa kita memilih itu gitu. Dan seperti itu sih. Kalau waktu itu aku ditanya kenapa kamu pilih Jepang, kenapa kamu pilih Kanazawa University, terus kenapa kamu milih jurusannya, terus background kamu relevansi dengan jurusannya itu seperti apa, apakah memang relevan, terus riset kamu sebelumnya seperti apa, riset selanjutnya seperti apa yang kamu akan kembangkan. Seperti itu sih pertanyaannya. Dan interviewnya itu aku ingat-ingat lupa gitu ya, karena itu di blur gitu ya waktu itu. Jadi ada satu muka orang yang bertanya gitu kayak gini, nah di sampingnya itu ngeblur gitu, tapi aku kayak ngelihat itu sekitar 4 orang gitu, mungkin dari pihak Max-nya, mungkin dari pihak divisi dan universitas atau seperti apa, aku juga kurang paham. Ya pertanyaannya itu simple gitu ya, seperti pertanyaan-pertanyaan pada umumnya beasiswa gitu. Kalau untuk kelebihan dan kekurangan diri itu sebenarnya nggak terlalu, tapi memang harus disiapkan. Kan beda ya, kalau LPDP itu kita digali juga secara psikologi gitu ya. Saya ditanya
perjuangan kamu seperti apa. Terus kalau mungkin di LPDP ditanya kamu jatuh bangunnya seperti apa. Nah kalau beasiswa Max itu nggak kayak gitu teman-teman, lebih ke memang ke akademik dan alasan kenapa kamu pilih Jepang seperti itu. Dan ditanya juga terkait dengan riset proposal. Jadi teman-teman, terkait riset proposal yang sudah kalian siapkan, mungkin sudah kalian diskusikan dengan profesor sebelumnya, atau memang kita belum berdiskusi dengan profesor tapi kita udah masuk ke wawancara juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Karena memang riset plan itu juga bisa jadi berubah. Seperti aku, riset planku itu apa, dan ternyata saat mengerjakan di lab juga berubah gitu. Dan itu juga nggak apa-apa, yang penting kita memiliki seperti dasar pengetahuan untuk masuk ke lab tersebut. Itu sih yang paling pentingnya menurutku. Dan juga ya teman-teman, selain itu juga ditanya setelahnya kontribusi kita. Nah itu ditanya memang. Jadi mungkin kalau ke kehidupan pribadi itu enggak sih teman-teman. Kalau di Jepang mereka itu nggak mau tahu juga kehidupan pribadi kita. Selama aku di Jepang sih nggak pernah ya aku ditanya aku anak berapa bersaudara, rumah, kalau rumah di mana sih ditanya ya. Tapi kalau berapa bersaudara, kemudian jatuh bangun itu enggak sih, pengalaman hidup kayak gitu sih enggak. Cuman memang kalau terkait akademik, kemudian dulu pernah kejuaraan apa aja, itu memang ditanya gitu ya. Juga terkait riset plan gitu, jadi memang relevansi riset plan yang kamu bawa dengan lab yang kamu daftar itu apakah oke match atau enggak nih gitu, itu juga ditanyakan gitu ya. Nah selain itu teman-teman, oh iya rencana kontribusi ya. Nah nanti ditanya kamu 5 tahun ke depan mau jadi apa, mau ngapain setelah lulus dari sini, mau apa. Saat itu sih aku jawab kamu jadi researcher sih atau kerja di industri. Dan seperti itu sih. Dan menggunakan bahasa apa ya, kita belum bahas ya teman-teman. Itu wawancara menggunakan bahasa Inggris teman-teman. Jadi Max U to You itu kita sebagai international student yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Jadi almost 97% kelasku itu dalam bahasa Inggris, meskipun PowerPoint-nya dalam bahasa Jepang, tapi profesornya atau senseinya ketika di kelas pasti akan menjelaskan dalam bahasa Inggris seperti itu. Ada sih kelas yang aku ikuti bahasa Jepang, tapi itu juga kelasnya kayak kelas pilihan pendukung gitu untuk memenuhi SKS aja, dan nilainya pun bukan A, B seperti itu, tapi pass atau fail seperti itu ya teman-teman. Oke, itu dia pertanyaannya untuk seputar wawancara beasiswa Max khususnya. Dan mungkin untuk teman-teman yang ada pertanyaan lebih lanjut bisa komen di kolom komentar dan nanti aku coba jawab. Untuk teman-teman pun juga yang mau informasi seputar beasiswa Max bisa follow TikTokku di Nadia CHDZ_. Seperti itu teman-teman. Oke, good luck ya teman-teman sebagai pejuang beasiswa. Semoga sukses. Bye bye.